Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini kita akan membahas tentang drama. Sekali lagi, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang drama. Iya. Bagaimana sih caranya kita mengidentifikasi drama? Ya, atau mengetahui apa sih drama itu gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dulu, kita cari tahu ciri-ciri drama gitu. Lalu nanti yang kedua, baru kita akan cari tahu nih, apa sih sebenarnya pengertian drama itu. Oke, lanjut aja ya, kita ke yang pertama tentang ciri-ciri drama gitu. Nah, di sini ada contoh nih, kita lihat dulu teks drama dari LOA. Di sini kita baca dulu nih, ada cuplikan dari teks drama. Oke, teman-teman bisa pause atau teman-teman bisa mendengarkan ya dari percakapan Irawan dan si Tania ini. Kita baca dulu ya. Irawan dikawal beberapa petugas di perbatasan antara dua negara. Dari kejauhan, Tania berlari menghampiri mereka. Tania berteriak, "Irawan!" gitu. Terus Irawan menoleh terlihat panik. "Jangan lari!" gitu. Tania sambil berlari, "Irawan, jangan pergi. Akan kubiarkan mereka membawamu begitu saja." Irawan semakin panik. "Jangan lari!" gitu kan. Nah, si Tania terus berlari sambil menangis. "Apa yang bisa kulakukan jika kau meninggalkanku? Bagaimana aku bisa hidup setelah kau pergi?" Nah, Irawan melepaskan diri dari cengkeraman para petugas dan berlari ke arah Tania. Para petugas perbatasan dari kedua negara menjadi tegang dan saling mengacungkan senjata. Irawan dan Tania bertemu di tengah-tengah perbatasan. Oke, ini adalah salah satu drama yang LOA ambil dari salah satu TV show gitu. Nah, dengan sedikit gubahan ya. Nah, menurut kalian dari drama ini, apa sih ciri-ciri yang bisa kita ambil gitu dari cuplikan drama ini? Apa ayo ada yang tahu? Iya, jadi dari cuplikan drama ini, ciri-ciri drama yang pertama itu adalah adanya cerita ya. Jadi drama ini berbentuk cerita ya, dia berbentuk cerita. Jadi ada ceritanya. Di sini ceritanya Irawan gitu kan mau pergi terus si Tania gitu. Tania? Tania tidak mau ditinggalkan gitu kan. Nah, itu adalah ada cerita ya. Kemudian yang kedua dia berbentuk apa yuk? Berbentuk kayak apa ada yang tahu? Ada Tania ngomong, kemudian Irawan ngomong, berarti ada apa nih? Iya, ada dialog ya. Jadi dialog itu ada di dalam drama. Jadi berbentuk dialog. Terus yang ketiga apa nih? Yang ketiga coba bayangkan kalau seandainya ini adanya kan di TV show gitu. Tapi misalnya dalam bentuk naskah seperti ini, bisa nggak sih kalau ditaruh di panggung di sekolah atau mungkin di auditorium gitu? Iya, bisa ya kan? Jadi dia tujuannya adalah dipentaskan. Nah, sudah nih, kita sudah tahu ciri-cirinya drama. Bagaimana dengan pengertian drama? Yuk, jadi melihat dari ciri-cirinya ya, kita akan ke pengertian drama itu sendiri. Oke, langsung saja pengertian drama. Ayo, melihat dari ciri-cirinya. Ada yang tahu pengertiannya? Iya, pengertiannya itu ada cerita, benar, kemudian ada dialog, dan dipentaskan. Jadi, sebenarnya drama itu adalah teks ya, yang menggambarkan cerita dan watak manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan ya. Jadi tidak terlepas dari ciri-ciri drama tadi ya, yaitu ada cerita, kemudian ada dialog dan tujuannya apa tadi? Dipentaskan gitu kan. Jadi sekali lagi pengertian drama itu adalah teks yang menggambarkan cerita dan watak manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan gitu.
Oke, ini adalah pengertian dari drama. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis drama. Ada apa aja sih jenis-jenis drama? Nah, berdasarkan bentuknya ya, drama di Indonesia itu dibagi menjadi 5 ya teman-teman ya. Ada 5. Ya, yang pertama itu ada sandiwara, yang kedua ada lakon, yang ketiga tonil, 4 tablo, dan yang kelima adalah sendratari. Nah, ini adalah jenis-jenis drama berdasarkan bentuknya ya. Jadi sekali lagi ini adalah berdasarkan bentuknya dari jenis-jenis drama di Indonesia. Nah, kita bahas dulu yang pertama di sini ya. Yang pertama sandiwara. Sandiwara ini dari Jawa ya, dari kata sandi dan iya dan wara ya. Sandi dan wara ini ya, ini dulu itu dipentaskan ya, dipentaskan dari satu kota ke kota lain. Dia berbentuk seperti kayak pengajaran gitu ya. Berbentuk seperti kayak pengajaran maksudnya gimana? Nah, maksudnya berbentuk seperti pengajaran yang dipentaskan. Jadi dulu Ki Hajar Dewantara menggunakan ini untuk mengajarkan beberapa pesan-pesan, juga termasuk pesan pergerakan kemerdekaan gitu. Oke, jadi ini dinamakan sandiwara. Kemudian jenis yang kedua lakon. Ya, lakon ini adalah drama yang di mana nih? Di pewayangan gitu kan. Di pewayangan, tahu kan teman-teman di pewayangan seperti apa? Iya, kayak lakon Arjuna gitu. Jadi pewayangan Jawa. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga tonil. Tonil itu adalah drama adaptasi dari Eropa ya. Jadi tonil ini adalah drama adaptasi dari Eropa. Jadi dulu naskah Eropa itu diadaptasi ke Indonesia dengan bentuk tonil. Nah, namanya siapa sih? Lakon ya. Nama-nama si tokohnya gitu. Itu ya nama-nama dari Eropa dan latarnya juga biasanya dari Eropa. Jadi memang si Ponil ini sekali lagi nama-namanya dan latarnya itu biasanya dari Eropa yang ada di dalam drama itu. Kalau tablo itu agak beda nih ya, agak beda. Tablo ini tidak ada di dialognya ya. Jadi tablo ini tidak ada dialognya. Jadi para pemain atau pemerannya ya akan bermain atau berperan tanpa dialog gitu. Nah, ceritanya dapat dari mana? Ceritanya ya, karena tidak ada dialog, ceritanya itu dapat dari narator ya, dari narator. Jadi nanti si narator ini yang akan menceritakan kayak gimana alur dari dramanya gitu ya. Sedangkan pemerannya itu ya cuma bergerak-gerak aja gitu. Nah, lanjut kita ke sendera tari. Nah, sendera tari ini ya berasal dari kata apa nih? Tari gitu ya. Jadi ya seperti ada tari-tarinya gitu ya. Ceritanya kayak gimana? Jadi kayak kalau kamu pernah pergi ke Prambanan nggak sih teman-teman? Kalau sendera tari ya sekali lagi itu kan berhubungan dengan tarian-tarian gitu. Nah, pernah nggak sih teman-teman pergi ke Prambanan? Biasanya ada tuh sendera tari Ramayana yang bercerita ya, Sendratari Ramayana yang bercerita tentang Rama dan Sinta. Jadi ada dialognya, ada tariannya gitu. Makanya disebut Sendratari. Oke, kalau ini berdasarkan bentuknya ya, jenis-jenis drama berdasarkan bentuknya. Sekarang kita ke jenis-jenis drama berdasarkan ceritanya. Ya, jadi jenis-jenis drama berdasarkan ceritanya. Oke, ada apa aja sih? Oke, jadi kalau berdasarkan ceritanya itu ternyata ada 3, teman-teman. Ada 3, yaitu ada tragedi, kemudian komedi, dan tragikomedi. Kalau tragedi itu ceritanya sedih ya, seperti ceritanya Romeo dan Juliet. Ya, kayak gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu tuh. Gimana ceritanya? Iya, ceritanya itu kan, di akhir itu kan pemerannya itu mati atau
berpisah gitu kan. Jadi, sedih gitu ya. Jadi akhir dari ceritanya itu adalah sedih. Kalau komedi itu gampang banget ya, kalau komedi itu adalah cerita yang lucu atau menghibur gitu. Nah, kalau kalian dulu pernah lihat apa Sri Mulat gitu ya, pernah lihat Sri Mulat zaman dulu ceritanya tuh lucu-lucu gitu. Atau mungkin Opera Van Java nih, pasti teman-teman udah pernah lihat nih ya. Kalau Opera Van Java itu kan juga mengangkat tentang cerita lucu ya kan. Nah, lanjut kalau tragedi komedi atau tragikomedi ya. Tragikomedi ini adalah campuran dari tragedi dan komedi. Jadi ceritanya itu gimana? Ceritanya campuran ya antara sedih dan lucu. Oke. Kalau misalnya kita ini contohnya ya, ini misalnya kita lihat wayang orang gitu ya. Misalnya kita lihat wayang orang gitu kan. Nah, wayang orang itu kan ceritanya kayak heroik ya, ada sedihnya gitu, tapi di tengah-tengah nanti juga ada lucunya. Nah, itu adalah contoh dari tragikomedian. Teman-teman bisa cari contoh-contoh dari jenis-jenis drama yang berdasarkan ceritanya ya. Apakah masuk di tragedi atau komedi atau tragikomedi. Nanti teman-teman bisa identifikasi, oh ini masuk di tragedi atau ini masuk di komedi gitu ya kan. Oke, sekarang kita masuk ke kemana nih? Ke unsur-unsur drama, ya bener banget ya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu tentang apa tadi pengertian drama, ciri-ciri drama, kemudian jenis-jenis drama, sekarang kita masuk ke unsur-unsurnya ya. Jadi unsur-unsur drama itu ada apa aja sih? Iya, jadi unsur-unsur drama itu ada dua, bener banget, ada dua. Jadi yang pertama itu adalah intrinsik dan yang kedua itu adalah ekstrinsik. Iya. Oke, kita ke intrinsik dulu ya. Kita ke yang intrinsik dulu ya sebelum ke ekstrinsik. Kalau di unsur intrinsik ya itu membahas tentang apa sih? Nah, jadi kalau di unsur intrinsik itu membahas apa yang ada di dalam naskah dramanya ya. Sekali lagi, jika di intrinsik ya, intrinsik ini unsur-unsur intrinsik ini ya, ini membahas apa yang ada di dalam naskah dramanya gitu. Kan kalau ekstrinsik itu berarti apa ya? Iya, berarti lawannya. Kalau ini membahas yang di dalam naskah dramanya, kalau ini membahas yang di luar atau faktor-faktor yang mempengaruhi si naskah drama itu ya, dari luarnya si naskah drama. Oke, kalau intrinsik itu ada 5 ya, unsur intrinsiknya itu ada 5. Yang pertama ada alur, yang kedua ada penokohan, kemudian dialog, latar, dan bahasa. Jadi ada 5. Oke, kita akan bahas satu persatu nih dari unsur intrinsiknya. Yang pertama itu nanti kita bahas yaitu alur ya. Jadi alur itu kayak gimana? Nah, alur itu kalau menurut piramida Freytag itu seperti ini nih ya, bentuknya seperti gunung ya. Seperti gunung. Yang pertama itu nanti di sini kayak ada pengenalan gitu ya, ada pengenalan karakter. Jadi kayak pengenalan si tokohnya gitu. Kemudian nanti kita naik, kita ke konflik awal ya, muncul konflik awal, kemudian ada pengembangan konflik, kemudian klimaks ya. Klimaks apa tuh klimaks? Oke, nanti kita akan bahas klimaks itu adalah puncak dari masalahnya gitu ya. Puncak dari masalahnya. Jadi kan ada konflik, nah semakin memanas sampai akhirnya klimaks ya kan, puncak dari masalah. Nah setelah itu akan nanti menurun ya, yaitu anti klimaks ya. Nah menurun kemudian sampai ke yang namanya menemukan penyelesaian ya, menemukan penyelesaian ini. Nah biasanya alur cerita itu kan seperti ini ya, apa ya, yang paling sering gitu ya. Sekali lagi ya,
Yang pertama itu nanti kayak ada pengenalan, ya, pengenalan apa? Pengenalan karakter. Terus ada konflik pertama atau konflik awal gitu. Nah, nanti konfliknya itu semakin memanas ya, semakin memanas ya, semakin memuncak ya, atau puncak masalahnya gitu. Nah, setelah itu akan menurun sampai ke anti klimaks ya, sampai nanti akan menemukan penyelesaian masalah ya, akan menemukan penyelesaian masalahnya di akhir. Nah, akhirnya cerita kan berakhir. Nah, itulah unsur drama yang alur ya. Walaupun di beberapa alur mungkin beda, tapi sebagian besar seperti ini ya teman-teman ya. Yang kedua itu penokohan teman-teman. Kita akan bahas tentang penokohannya. Kalau penokohan itu ada dua ya. Ada dua, yaitu ada tokoh utama dan tokoh pembantu ya. Kalau tokoh utama itu pemeran yang memiliki peran besar di dramanya. Jadi yang mengalami konflik ya, yang mengalami konflik dan biasanya dia ada perubahan karakter ya. Misalnya pertama dia dari judes gitu, jadi baik gitu. Jadi ada perubahan karakter gitu di sini ya. Jadi di si tokoh utama sekali lagi itu pemerannya yang mengalami konflik ya atau berperan besar di dalam drama itu. Itu yang paling menonjol gitu lah ya, tokoh yang paling menonjol itu biasanya tokoh utama. Teman-teman pasti udah tahu nih, karena ini pasti sudah dipelajari teman-teman ya. Sudah dipelajari teman-teman tentang tokoh utama, tokoh pembantu gitu kan. Nah, itu di SD gitu. Nah, sekarang kita ke tokoh pembantunya. Ya, tokoh pembantu itu kayak set aja gitu, kayak hanya di sekitar, kayak temennya ya, sekali lagi kayak temennya, sepupunya, mungkin gurunya, seperti itu. Jadi dia tidak memiliki konflik yang besar di situ, dan dia sebenarnya tidak ada perubahan karakter biasanya ya. Sekali lagi, biasanya dia tidak ada perubahan karakter. Terus yang ketiga yang akan kita bahas adalah dialog ya. Dialog itu ada tiga ya. Yang pertama tokoh ya, yang pertama tokoh, wawancang, dan krama agung ya atau kramagung gitu. Yang pertama tokoh itu teman-teman udah tahu kan ya tokoh itu yang mana. Nah, kalau di sini kan ada cuplikan teks dramanya nih ya untuk memperjelas untuk teman-teman mengetahui tentang tokoh, wawancang, dan kramagung. Dan ini kalau ada sajikan cuplikan dari teks drama untuk memperjelas tentang si tokoh, wawancang, dan kramagung itu. Nah, untuk tokoh ya, tokoh itu yang mana nih di sini? Oke, di sini kita ganti kursor dulu. Oke, kalau yang tokoh itu kan ada si siapa nih? Iya, Manda gitu kan. Manda dan Indra, bener banget. Jadi ada si Mandra dan Indra. Kemudian kalau wawancang ya, kalau wawancang ada siapa teman-teman? Ada yang tahu wawancang itu apa? Iya, jadi wawancang itu adalah si dialognya ya, jadi pembicaraannya. Nah, jadi yang mana nih? Ini ya, ini adalah wawancang gitu. Nah, ini pembicaraannya nih. Nah, di dalam drama itu kan ada pembicaraan atau dialognya gitu kan. Nah, ini ya. Di sini diberi tanda blok merah ini ya, teman-teman ya. Ini tadi adalah yang wawancang ini ya. Oke. Kemudian yang kuning tadi apa teman-teman? Yang kuning tadi tokoh ya, gampang banget ya. Yang kuning tadi itu tokoh. Oke, terus kalau Kramagung yang gimana? Kita beri tanda kayak biru gitu ya, atau hijau nanti ya, kalau nggak kelihatan. Nah, bisa kelihatan ya. Oke, yang Kramagung itu yang apa teman-teman? Kalau Kramagung itu berarti ini nih, adalah penjelasan ya. Jadi, Kramagung itu adalah penjelasan ya atau instruksi yang ada di luar dari dialog ya. Di sini Kramagungnya kita blok dulu warnanya biru. Nah, yang mana kalau di dalam drama? Nah, ini nih ada contohnya gini. Dia berlari, dia berdiri di samping Indra menatap ke arah restoran gitu. Dia berdiri di samping Indra menatap ke arah restoran.
Nah, ini adalah Kramagung ya, atau ini ada kata jeda gitu ya, jeda gitu. Ini adalah Kramagung. Kok bisa gitu? Iya, karena tadi Kramagung itu adalah isinya adalah penjelasan atau instruksi yang di luar dari dialog gitu ya. Nah, mungkin kita kalau ngomong gitu kan, kalau apa kita baca dramanya itu kan dia tetap dibaca jeda ya, tapi kan sebenarnya kalau di dalam dramanya itu kan ini hanya ada ini adalah instruksinya gitu ya. Ini berarti artinya ya jeda itu artinya kita berhenti dulu. Nah, gitu. Oke, sekali lagi mungkin kita akan ngomong jeda gitu, tapi maksudnya adalah di luar dialognya ya, di luar dialognya. Jadi tahu ya, antara tokoh, wawancang ya, tokoh, wawancang, dan Kramagung. Nah, selanjutnya kita yang keempat nih, ke ciri atau unsur ya, unsur intrinsik yang keempat, yaitu ada latar. Nah, kalau latar ini gampang banget nih, itu ada latar tempat dan waktu ya, ada latar waktu dan ada latar tempat. Kelihatan nggak sih di cuplikan drama ini yang disajikan ya, atau cuplikan dialog ini, tempatnya atau latar tempatnya tuh di mana sih? Ada yang tahu? Iya, latar tempatnya itu di restoran ini ya, nah, ke arah restoran ini ya. Nah, berarti tempatnya, berarti apa nih? Latar tempatnya adalah di restoran gitu kan. Nah, kemudian kalau latar waktunya, kayak latar waktunya ya, itu di mana teman-teman? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu di mana? Komen di bawah yang tahu. Gampang banget, iya. Kelihatan banget kan di dalam cuplikan naskah drama ini ya, atau ilustrasi drama ini, bagian dari latar waktunya itu adalah kata matahari bersinar terik ya. Matahari bersinar terik, iya bener banget. Artinya, berarti apa nih? Artinya adalah di siang hari gitu kan. Jadi latar waktunya itu adalah di siang hari. Oke, selanjutnya ya. Jadi setiap drama itu sekali lagi pasti ada latar tempat dan latar waktunya ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke yang unsur intrinsik yang terakhir nih. Ada tadi apa tadi teman-teman? Iya, itu bahasa ya. Yang terakhir itu unsur intrinsiknya adalah bahasa. Maksudnya, di dalam sebuah drama itu kan ada bahasanya. Ya, jadi bahasanya itu beda-beda. Ada yang pakai bahasa Betawi, ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa slang, kemudian ada bahasa Jaksel ya. Ini adalah bahasa-bahasa yang biasanya digunakan dalam unsur-unsur drama ya. Bisa aja misalnya kalau Jawa nih misalnya, biasanya anak ke ayah itu ya, anak ke ayah itu kan biasanya menggunakan bahasa yang gimana kalau dalam bahasa Jawa? Bahasa yang sopan gitu kan. Nah, sebaliknya ya, kalau ayah ke anak itu biasanya menggunakan bahasa yang biasa aja gitu ya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang biasanya digunakan di dalam drama. Teman-teman pasti udah paham lah ya tentang bahasa, biasanya bahasa itu banyak banget yang digunakan di dalam teks drama. Oke, setelah kita paham nih tentang unsur-unsur intrinsiknya, yang tadi ada 5 ya, ada alur, penokohan, dialog, latar, dan bahasa. Nah, kita akan lanjut dulu ke unsur ekstrinsiknya ya. Kita akan lanjut bahas yang unsur ekstrinsiknya. Oke, di sini unsur-unsur drama atau unsur ekstrinsik drama sesuatu yang ada di luar dari drama yang mempengaruhi dari si naskah dramanya itu. Misalnya di sini ada si faktor ekonomi ya, kemudian faktor politik, faktor sosial budaya. Nah, misalnya nih ada sebuah drama yang mengisahkan tentang anak SMA angkatan 2020 ya. Ada sebuah drama yang mengisahkan tentang anak SMA angkatan 2020. Apa aja nih sosial ekonominya, kemudian budaya atau politik yang lagi berkembang. Nah, oh misalnya nih sosial budayanya ini kita masih ada corona gitu. Ya, sosial budayanya masih ada corona. Maka kita tidak bisa sekolah seperti biasanya. Sekolah online gitu kan. Kayak gitu-gitu adalah sesuatu yang biasanya ada di faktor-faktor ekstrinsik.
karena itu bukan faktor-faktor yang ada di dalam drama, tapi ini adalah faktor-faktor yang membentuk si drama itu di luar dari naskah drama itu ya. Oke, jadi sekali lagi unsur ekstrinsik itu ada sesuatu yang ada di luar dari si naskah drama. Jadi yang membentuk si naskah drama itu. Oke, sampai di sini dulu tentang drama ya, pembahasan tentang unsur-unsur drama. Ya, tadi kita sudah membahas tentang apa sih tadi? Ada ciri-ciri ya, kemudian ada pengertian, kemudian ada apa lagi tadi? Ada jenis drama ya, ada jenis-jenis drama. Kemudian unsur-unsur drama yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik ya, ada intrinsik dan ekstrinsik. Oke, sampai di sini jika teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman bisa komen di bawah ya, teman-teman bisa komen di bawah yang kurang paham yang mana gitu. Atau teman-teman mau request video apa, teman-teman juga bisa komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video dari LOA. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya untuk mengetahui notifikasi terbarunya. Teman-teman juga harus hidupkan notifikasi loncengnya ya. Jadi tombol loncengnya itu teman-teman aktifkan biar dapat notifikasi apa apa aja sih yang baru dari LOA gitu. Oke, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.